Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Johnson Bisber, channel yang banyak membahas tentang dunia bisnis dan investasi properti. Oke teman-teman, di pagi yang cerah ini tentunya saya akan bahas keadaan ekonomi yang sekarang, terutama peluang yang harus kita ambil. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian selalu dapat motif terbaru, insight terbaru dari channel Johnson Bisber. 3, 2, 1. Rupiah tembus 17.400. Apa yang harus dilakukan orang biasa sebelum tahun 2030? Rupiah tembus 17.000 per dolar, dan ini merupakan rekor terburuk sepanjang sejarah. Harga barang impor naik, biaya hidup juga ikut naik. Pertanyaannya, apakah kita harus panik? Kalau kamu generasi sandwich, gaji UMR, atau baru lulus sekolah, video ini bisa jadi salah satu video paling penting yang kamu tonton tahun ini. Kita mulai dari part 1. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, jangan anggap Indonesia itu hancur. Pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor global. Contohnya, dolar AS menguat, ketegangan geopolitik global, capital of world, dan banyak investor pindah ke safe haven. Ini juga dikonfirmasi berbagai laporan ekonomi terbaru. Artinya, ini bukan semata-mata karena ekonomi domestik turun buruk, tapi dampak ke masyarakat itu nyata. Seperti harga elektronik naik, biaya impor naik, BBM naik, dan bahan baku juga terdampak. Inflasi konsumsi naik. Dan kita lanjut ke part kedua. Apa yang harus dilakukan oleh orang biasa seperti kita? Ini bagian paling penting. Yang pertama, langsung saja fokus naikkan income, bukan cuma hemat. Di masa rupiah melemah, masalah terbesar bukan di pengeluaran, tapi income yang stagnan. Kalau penghasilan tetap rupiah dan nilai melemah, daya beli ikut turun. Target 2026 sampai 2030 ada beberapa poin yang bisa kalian ambil gitu. Syaratnya harus, pertama, income kalian naik 2 sampai 3 kali lipat. Punya income kedua, contohnya hasil mingguan, bulanan, musiman, ataupun tahunan. Ada juga punya aset produktif, bukan sekedar nabung. Poin kedua, kejar skill yang dibayar mahal. Untuk Gen Z dan fresh graduate, ini wajib banget. Skill yang mahal dan akan tetap mahal sampai 2030. Itu seperti sales high ticket, digital marketing, video editing premium, property sales, AI automation, coding data, copy writing, remote assistant international. Intinya gini, targetkan skill yang dibayar dolar. Contoh, remote job luar negeri, klien Singapura atau Australia, freelance. Pokoknya income USD ke alami terhadap pelemahan rupiah. Ini salah satu jalan paling realistis. Poin ketiga, bangun emergency fund, minimal 6 bulan biaya hidup. Bisa kalian simpan di tabungan liquid, money market fund, bukan semua di investasi agresif. Part ketiga, kerja di tempat sekarang, pindah ataupun resign. Kerja aman bukan berarti hidup aman. Kalau pekerjaan sekarang growth lambat, kenaikan gaji kecil, skill tidak berkembang, maka bertahan terlalu lama justru beresiko. Yang harus diamankan bukan pekerjaan, yang harus diamankan adalah market value diri. Kalau market value diri kamu tinggi, dimanapun ekonomi bergerak, kamu tetap survive. Pilihan terbaik, tetap kerja dan bangun skill sampingan. Jangan resign asal-asalan ataupun emosional. Gunakan pekerjaan sekarang sebagai modal cash flow. Contohnya malam hari, bangun freelance, bisnis jasa, konten monetisasi, affiliate, property side income, dan endorsement. Masuk ke part 4, kerja ke luar negeri atau remote job. Kalau ada peluang kerja ke luar negeri, itu bagus. Contohnya kayak Singapura, Australia, Eropa, dan yang lainnya. Namun pertimbangkan biaya hidup, pajak, serta income. Bandingkan gitu ya, income bersih berapanya. Semua itu tergantung skill dan jam terbang. Kalau awal-awal, pastinya rendah. Baru kalau udah setahun 2 tahun, mungkin bisa naik. Kenapa saya jawab ini? Karena income lebih kuat terhadap kurs. Tapi jangan berpikir bahwa luar negeri adalah solusi otomatis dan instan juga. Kalau skill biasa aja di luar negeri pun tetap struggle. Prioritasnya tetap skill dulu, baru mobilitas kerja. Dan ini yang terakhir, part kelima, investasi paling masuk akal. Sekarang kita bahas aset. Pertama adalah saham dalam negeri. Apakah aman? Aman kalau mindset jangka panjang. Pilih seperti industri keuangan ataupun bank besar, energi, telekomunikasi, dan komoditas. Saat rupiah melemah, beberapa sektor justru bisa diuntungkan. Intinya jangan FOMO atau ikut-ikutan saham gorengan. Yang kedua, emas. Menurutku ini sangat relevan saat dolar kuat dan geopolitik panas. Emas sering jadi safe haven. Ini cocok untuk proteksi nilai uang. Simpan aja 20-30% dana jangka panjang. Emas ini adalah hedge ke inflasi, bukan buat cepat kaya, tapi menjaga nilai kerja keras. Yang ketiga adalah sektor properti. Ini tergantung. Kalau properti untuk ditinggali dan ada cash flow sewa, itu bagus. Kalau properti hanya prestige ataupun gengsi, ada juga cicilannya berat, itu bahaya. Properti yang benar adalah properti yang dibayar penyewa, bukan dibayar ego dan stres. Fokus saja ke kos-kosan, ruko, atau kontrakan kecil, area kampus dan industri yang secara hasil ada cash flow positifnya. Pesan untuk gengsi, jangan takut dan jangan cemas ketika rupiah melemah. Fokus pada pertanyaan ini, apakah income kamu tumbuh lebih cepat dari inflasi? Kalau tidak, siap-siap 2030 akan terasa makin berat. Tapi kalau mulai sekarang, kamu udah upgrade skill, cari income dolar, bangun aset, disiplin investasi, maka justru 2026-2030 bisa jadi momentum besar. Krisis itu selalu menekan yang pasif, tapi memperkaya yang siap. Itu aja, semoga bermanfaat. See you.